Ya, sudah dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan kondisi masih selalu diberikan kesehatan, kelancaran, tidak ada kekurangan apapun. Ya, hari ini kita ketemu kembali untuk praktikum komputer akuntansi. Masih di perusahaan dagang. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai transaksi ke-23 untuk soal yang kita kerjakan, yaitu yang milenia. Hari ini kita akan coba lanjutkan, mudah-mudahan terkejar semua sisa transaksi, kemudian penyesuaian dan report hanya dalam waktu 1 jam, mudah-mudahan terkejar ya, karena nanti Bapak harus ada rapat lagi. Tadi informasi tambahan katanya akan ada tatap muka terbatas mulai hari Senin terkait jadwal kelasnya apa saja dulu, itu akan dibahas nanti di jam 9 ya. Baik, kita akan langsung mulai saja untuk melanjutkan pertemuan dari yang terakhir. Ya, seperti biasa kita buka dari Mayobnya. Ini kita open ya. Ini Bapak baru bikin tadi malam juga, agak mepet, mohon maaf Kak. Jadi ada beberapa yang Bapak skip, maksudnya di beberapa bagian tertentu yang Bapak lewat dulu. Ini yang minggu lalu ya, ini udah read only, kita nggak bisa akses masih bisa, cuma tidak bisa mengedit, menambahkan atau mengurangi transaksi. Jadi cuma bisa noong doang. Nah, ini yang baru Bapak bikin tadi malam. Kita coba. Ini seperti biasa, oke. Nah, ini kan, karena Bapak bikinnya tadi malam 29. Kalau kalian mungkin bikinnya 2 hari yang lalu, di sini 28 dan seterusnya. Nggak apa-apa. Ya, hari ini mudah-mudahan bisa habis atau beres pembahasannya. Continue, oke. Kemudian ini no. Oh, lupa dari kita turunkan dulu resolusinya supaya tampilan sedikit besar. Oke. Untuk soalnya bahasa Arab, Sunda, sekali dan kebudayaan Islam. Kira tuh kenapa lagi diskusi apa? Ada yang lagi diskusi. Nah, ini ya. Terakhir kita sudah sampai transaksi ke-23, berarti tinggal 7 transaksi, kemudian ACP. Harusnya sih terkejar ya. Kemarin juga kan kita sampai 20 transaksi. Hari ini sedikit sih, cuma 7 kan, tapi ya penambahannya ada ACP. Nah, ini terakhir adalah yang ini kan. Kita menjual kepada Cimahi Elektro, kita cek di transaction journal, tanggalnya di all, kemudian paling bawah. Nah, ini yang terakhir. Penjualan ke Cimahi Elektro tanggal 23 bulan 7. Nah, ini kan 23 bulan 7 2019, totalnya 119.065. Ya, ini kalau dijumlah, karena kalau di sini kan dipisah, ada yang untuk ke fade out juga other income. Kalau kita klik bisa saja, tapi jangan sampai dirubah. Nah, 119.065. Sama ya. Ini adalah transaksi yang terakhir. Berarti kita bisa lanjutkan untuk berikutnya. Dokumen 24. Sebentar. Rada padat di sekolah, banyak yang hadir. Bisa ada yang protes. Nah, Bapak tadi masker sebenarnya ya. Oke, masih jelas suara ya, meskipun di masker ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Dokumen 24.
di sini bukti kas masuk dari Sinar TV ini adalah pelunasan piutang berarti kan. Tapi di sini dia kena denda. Nah, kenapa? Karena transaksinya tanggal 15 bulan 6 dibayar tanggal 24 bulan 7. Nah, lewat dari 30 hari. Jadi dia kena denda 1% dari nilai atau nominal piutangnya. Nah, di Mayob karena dia pakai denda, kita nggak bisa pakai nanti tombol receive all. Ya, kas masuk berarti sales, receive payment. Kita pilih customernya tadi adalah Sinar TV. Nah, yang ini kan. Nah, ini ada 2 dan juga ada diskon. Ada denda, maka kita tidak boleh mempergunakan tombol receive all. Jadi, seperti biasa, ini kita isi dulu ID-nya. BKM 003 tanggal 24 bulan 7 2019. Kemudian di sini amount receive kita ketik jumlah termasuk dendanya yang ini 220.584 220.584 000 ya. Jadi di sini kalian ketik jumlah termasuk dendanya. Kemudian kalian klik di sini. Awas hati-hati kliknya di baris yang pertama. Baru kalian klik di finance charge. Ini untuk dendanya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini masih ada out of balance. Ini sebenarnya belum di enter saja. Nah, ya. Jadi yang harus 0 itu justru adalah out of balance-nya. Ini harus 0. Menandakan bahwa ini sudah seimbang. Hati-hati juga jangan sampai klik di sini. Kalau ada angka di sini, ini artinya nanti dianggap nyicil yang 75 juta. Nah, itu jadi salah. Ya. Kalau sudah sama seperti ini, kita langsung record saja. Berarti untuk transaksi 24 sudah selesai. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Hati-hati ngetiknya. Jangan sampai ada yang typo, jangan sampai ada yang angka terbalik. Oke, Winda baru WA, katanya cek darah. Kalau yang ke Tasik mah nggak ada WA. Ya, kita lanjutkan. Jadi hati-hati, ketik dulu di sini, baru klik di amount applied dan klik di finance charge. Terakhir pastikan jumlah finance charge juga betul 2184 2184. Nah, udah sama baru kita record. Ya. Seperti itu. Gampang lah karena ini udah berulang berapa kali kan? BKM ini udah 3 berarti udah 3 kali. Bapak. Ya. Yang aku mah gini. Ini gimana? Bentar, Pak. Siapa ini teh? Sawa, Pak. Sawa. Salah commute sih. Oke. Kenapa tuh? Mau apply-nya masih 0. Nah, kayaknya kamu ngeklik finance chart dulu. Itu finance chart hapus dulu. Di-delete dulu yang di kolom finance charge. Nolin dulu yang di finance chart yang di bawah. Nah, terus kliknya yang baris pertama, awas jangan yang baris kedua. Oh, ini. Nah, hapus dulu yang bawah jadi muncul kan? Ya. Hapus juga, terus yang atas klik lagi supaya muncul sama jumlahnya, baru di finance charge. Nah, berapa itu finance charge-nya? 2.184.000. Oke, di kolom yang tadi diklik di atas berapa? 218.400.000. Oke, sama berarti ya? Ya, makasih Pak. Sama-sama. Itu karena urutan kliknya barusan tidak sama. Dalam arti, kalau kalian barusan mengklik dulu langsung di bagian finance charge, nanti dianggapnya semua dianggap denda. Kalau kalian langsung klik di sini, makanya harus berurutan. Nggak boleh diacak. Jadi ketik dulu di sini, klik di amount applied, baru klik di finance charge. Kalau kalian misalkan ngetik di sini 220 juta, kemudian kalian klik langsung di sini, maka total semuanya akan masuk di finance chart di 220 juta itu akan muncul di sini. Itu jadi salah tentunya, ya kan? Jadi harus klik dulu yang ini. Kalau terjadi seperti itu ya gampang, ini tinggal hapus saja. Hapus dulu finance chart-nya, kemudian klik yang dibayar, kemudian klik finance chart di bawah. Nah, itu makanya urutannya
mulai dari atas ke bawahnya harus sesuai. Kalau ada yang diduluankan kan bisa jadi salah seperti barusan. Ya, kita lanjutkan. Oke, salah. Dokumen 25. Kas keluar dibayar kepada bank katanya. Berarti ini kan cicilan hutang bank, ya. Pengeluaran nomor sekian, pokok pinjaman sekian, bunganya ada. Nah, berarti ke banking, kemudian spend money, ya, karena ini kan bukti kas keluar, tapi bukan hutang dagang, maka ke spend money. Langkah pertama adalah ganti petty cash dengan Bank Mandiri. Karena kan ini buktinya bukti kas keluar, jadi uang yang keluarnya itu dari akun Bank Mandiri, bukan dari kas kecil. Use account. Nah, kemudian ini nomor cek, kita lihat ada nggak nomor cek. Ternyata ada di bawah. Ini kan di keterangan ada nomor cek 035 BM. Itu kita isikan. Tanggalnya tanggal 25 bulan 7 2019. Jumlah uangnya, nah ini yang ini dulu yang total. 13.464. 13.464.000. Memonya cicilan bank ditambah bunga. Nah, seperti itu boleh ya. Di sini dipisah nih. Ada yang pokoknya 13.200.000, ada bunganya 264.000. Jadi di kolom ini ada dua akun nanti yang akan jadi sisi debitnya ya. Yang pertama hutang bank dulu. Hutang bank, nah ini kan muncul otomatis 13.464. Kita ganti sesuaikan dengan ini 13.200. Kemudian akun yang kedua untuk memasukkan bunganya. Beban bunga itu biasanya muncul di 9. Nggak ada ya. Biasanya muncul kayak gini, ini interest income, di 9 itu kadang muncul interest expense. Nah, kalau tidak ada, kita bisa masukkan ini saja lah, nggak apa-apa, bank charge. Sebetulnya bank charge untuk administrasi bank, tapi ya kita anggap beban bunga bank juga bisa kita masukkan ke situ. Kalau juga tidak ada bank charge, gimana? Nah, jalan terakhir masukin ke other expense. Itu. Nah, ini sudah sesuai. Ya, ini akan jadi kreditnya Bank Mandiri dengan uangnya segini. Debitnya ada dua akun ini, bank loan dengan bank charge. Nah, nantinya akan seperti ini ketika di jurnal. Jadi ini sudah selesai, gampang ya. Jadi jangan lupa, amount yang atas itu selalu jumlah totalnya dulu. Kalau ini bisa saja seperti ini, dua akun, satu akun, mungkin tiga akun, tergantung dari dia pembayaran apa gitu ya. Jadi akunnya menyesuaikan dengan kondisi di dokumen transaksinya. Kalau sudah, ini kita record. Berikutnya 26 kas masuk. Nah, ini gampang lah ya. Tidak ada denda, tidak ada tapi kita lihat apakah ada dua transaksi atau tidak. Kas masuk dari Sinar TV, berarti sales, receive payment, pilih barusan Sinar TV. Nah, cuma satu. Dibayar tanggal berapa? Tanggal 30. Nah, ini dulu ID-nya dulu ya, seperti biasa. Harus ngurut supaya kaliannya nggak bingung. Tanggalnya baru tanggal 30 bulan 7. Nah, kita lihat ini kan muncul diskon. Karena barusan tanggalnya masih tanggal 24, tapi ketika kita ganti ke tanggal 30 kemudian enter, harusnya diskon hilang. Kenapa? Sudah lebih dari 10 hari. Kalau tanggal 29 mah masih bisa ya, 10 hari. Tapi ini kalau dibayarnya tanggal 30, jadi kan nggak dapat diskon. Kita lihat di soal, dilunasi ternyata karena ini jumlahnya sama dengan nilai piutang 75.307.500. Sama kan? Kalau sama ya gampang, kita pakai tombol receive all. Nah, ya. Di amount receive dan amount applied sudah terisi sejumlah total due-nya. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Barangkali ada yang kesulitan, kebingungan, kelaparan. Nah, kelaparan makan dulu ya. Aku juga sebenarnya belum makan sih, ini lagi makan. Nyambil. Udah ya? Berarti nggak ada yang ditanyakan nih? Kalau tidak ada, kita record. Berikutnya,
27. Kas keluar bagian gaji dan upah pengeluaran cek nomor BM 036 untuk pembayaran utang gaji. Kas keluar berarti ke banking spend money karena bukan utang dagang, ini utang gaji. Jangan lupa PT Cash-nya ganti dengan Bank Mandiri. Nomor ceknya ini ada. Tanggalnya 30 juga. Jumlah uang 24288. Memonya aja nih. Nah, pembayaran utang gaji. Utang gaji. Kita lihat di akun 2 ada nggak utang gaji? Ada. Yang ini kan. Salaries payables atau utang gaji ya. Use account. Nah. Oke ya. Sudah bisa? Bisa ya? Utang gaji, salaries gaji ya, payable hutang gaji 24288 sudah sama. Kita record 2728. Kas keluar. Pengisian kembali kas kecil ya kan, pemegang kas kecil diisi kembali senilai 3 juta. Buktinya bukti kas. Pak, izin Pak. Kenapa? Barusan ketinggalan yang akunnya apa Pak? Yang ini. Ya. Ini salaries, akun 2, salaries payable. Oh ya, terima kasih Pak. Salaries payable, ya. Sama-sama. Nah, kita lihat ini sekarang. Dokumen 28 ini adalah bukti kas keluar. Ya. Jadi dari banking atau dari purchase, enggak? Dari banking atau dari purchase. Tapi kita lihat ini dibayarkannya kan bukan hutang dagang, tapi pemegang kas kecil. Sehingga dari comment centernya ini masuk ke banking, spend money. Nah, ininya gimana? Ini tetap diganti dengan Bank Mandiri. Kenapa? Karena jenis buktinya ini adalah bukti kas keluar. Ya. Bukti kas keluar sehingga di sininya Bank Mandiri. Nomor cek juga ada, kita isikan dengan nomor cek. Tanggalnya tanggal 31. Jumlah uang 3 juta. Pengisian kas kecil. Nah, baru di sininya kita isi dengan akun petty cash. Jadi nanti ini kan jadi debit. Jadi petty cash-nya nambah lagi, dia diisi ulang, di recharge. Karena kas kecilnya misalkan sudah sedikit lah ya. Jadi diisi kembali dari Bank Mandiri. Gitu, ya. Kemudian kalau ini sudah tinggal di record saja untuk dokumen 28. Gampang lah ya. Patokannya selalu setiap mengerjakan kalian jenis buktinya itu apa dulu. Baru kalian tentukan dia masuk ke mananya. Gampang. Kalau pas keluar kan kalau nggak ke banking spend money, dia ke purchase pay bill ya. Lihat di keterangannya, pasti bisa menentukan. Kita record. Berikutnya dokumen 29. Nah, kas masuk lagi ya, pelunasan piutang lagi, dapat diskon ya kan, tanggal 23 dibayar tanggal 31 dari Cimahi Elektro, berarti sales receipt payment, pilih Cimahi Elektro. Nah, Cimahi Elektro ini kok masih ada sisa ya, punya kalian ada 2 seperti ini nggak? Ada 2 seperti ini? Ada yang ini? Ada 2 Pak. Ada ya? Ada Ya, 2 ya? Ya. Oke, ya berarti memang betul. Takutnya Opa tadi malam ada yang kelewat. Kalau ada 2 ya berarti betul sama ya. Kita lanjutkan dulu. Nomor buktinya BKM 005. Tanggalnya tanggal 31. Nah, ini yang dibayar yang bawah. Kita lihat. Pelunasan piutang dagang tertanggal 23. Ya kan? Dia kena dapat diskon 1 juta sekian. Nah, yang dibayar yang bawah. Yang atas belum. Jadi, tidak boleh kita pakai tombol receive all. Harus kita ketik di sini sejumlah yang dibayarnya. 117874, 117874,
274.350. Sama kan dengan ini. Nah, hati-hati. Setelah ngeklik di sini, kalian kliknya di bawah berarti di sini, di baris yang kedua. Nah, jangan sampai kalian klik dulu di atas. Nah, kalau di atas nanti tuh beda kan? Yang ini jadi 116, jadi tidak dibayar semua, makanya harus hati-hati. Jadi kliknya langsung di baris yang kedua, sesuai dengan keterangan di soal yang dibayarnya yang mana. Maka disitulah kalian harus klik di amount applied-nya. Gitu ya. Bisa ya? Oke, kalau bisa Pak, kita izin coba. Pak. Ya, kenapa? Yang balance-nya beda Pak, saya mah Pak. Berapa? 684, 893, 100. 684, 8, berapa? 684, 893, 100. Bentar, kita cek ya. Yang lain ada yang beda juga? Mereka pencet all tadi itu. 684 berapa lagi? Lupa barusan. 893, 893, 100. Kita lihat selisihnya berapa. Ah, kayaknya yang ini kamu belum dibayar, kayaknya kelewat ya. Ini nih transaksi Yang yang mana Pak? yang 24288 itu. Nah, yang ini nih. Ada nggak? Coba cek. Bukti kas keluar. Yang dokumen 27 tadi. Yang mana? Transaction jurnalnya di disbursement. Kamu Bentar Pak. cek di sini. Nah, di disbursement ada nggak? Disburs. Jangan-jangan masih petty cash. Kamu nggak ganti Bank Mandiri ini yang ini nih. Tanggal 30. Kalau iya, ganti aja langsung. Nggak masalah kalau transaksi ini. Kalau Iya bisa, Pak, masih petty cash. nah, kamu buka ini. Klik panahnya. Nah, ganti Ganti ini. ke Bank Mandiri Pak. Nah, Bank Mandiri. Oke. Oke. Ya, sama sekarang. Ya. Makanya kata Opa tadi, hati-hati setiap kalian ketemu bukti kas keluar yang dia bukan kayak gini kan, pembayaran utang gaji, utang dagang, itu kan dari banking spend money. Akunnya dulu sebelum ke bawah, akunnya dulu dari PT Cash ganti menjadi Bank Mandiri. Nah, itunya dulu baru kalian kerjakan ke bawahnya. Ya, hati-hati. Ngeceknya di mana Pak kalau udah Pak? Hah? Ngeceknya di mana kalau udah dibenerin? Udah aja, oke aja. Nanti di sininya udah jadi 660 pasti kalau udah diganti barusan. Oh ya. Ya, yang barusan udah. Makasih, Nah, Pak. kamu ya buka lagi yang ini. Pasti sekarang udah sama karena barusan sudah dibenerin. Ya, kita lanjutkan ini transaksi barusan kedua. Berapa barusan lupa. Ini ya, 29 ya. Pelunasan piutang. Ya kan, dari Cimahi Elektro sudah betul tadi. Ini kalian ketik di sini, kemudian ini tinggal klik. Nah, karena yang dibayar cuma satu, yang bawahnya saja. Jadi tampilannya harus seperti ini. Pak, Kita malah mau. jadi makin gede, Pak. Nah, berapa? Cuk, nanti di videoin dulu. Nah, malah makin gede. Ada yang ininya nambahin ininya, nggak ada cuma satu. Jadi hilang. Mana coba lihat. Berapa itu uangnya? 700. Ya, ininya cuma satu, Pak. Kayaknya barusan udah di-record ya? Iya. Oh iya, udah kan punya Bapak ini belum di-record. Coba nih Bapak review dulu ya. Ini print letter. Nah, ini kan? Sama ya. nggak? Ya, sama Pak. Karena belum Makasih, di-record Pak. ya barusan. Oke. Kita lanjutkan ya. Karang Taruna ya? Hah? Iya, Karang Taruna berarti. Sama persiapan buat besok mungkin ya. Kenapa, Bu? Dasar, Bu.
Nah, ini ketemu lagi nih. Salah. Dokumen 30 ya. Bukti memorial. Pelanggan toko maju yang telah dihapuskan piutangnya datang dan menyanggupi untuk membayar utangnya sebesar 1.200.000 pada tanggal 5 Agustus 2019. Ini tuh kelanjutan dari dokumen 3. Kita lihat dokumen 3. Nih ya. Tanggal 3 nih. Dihapus. Ya kan? Ya. Dihapus. Tanggal 3 ini dihapus piutang 1.200.000 dokumen 3. Ternyata di dokumen 30 si perusahaannya datang. Nah, ya. Pelanggan toko maju yang telah dihapuskan piutangnya ternyata datang dan menyanggupi untuk bayar hutangnya sebesar 1.200.000 pada tanggal 5 Agustus 2019. Arti pada tanggal 31 ini si pelanggan baru datang dan baru menyanggupi. Nah, ya kan? Saya katanya punya hutang nih 1.200.000, saya sanggup bayar, tapi bayarnya nanti ya tanggal 5. Ngerti nggak sampai situ? Ngerti ya? Jadi baru menyanggupi ini. Padahal awalnya kita sudah mengikhlaskan, gitu kan? Milenial ini sudah ngaridoken lah, udahlah kayaknya nggak mampu bayar dia, kita hapus saja. Ternyata gitu kan, tanggal 31 ini dia datang dan dia menyanggupi untuk bayarnya nanti tanggal 5 Agustus. Nah, kalau seperti ini berarti di tanggal 31 ini si toko majunya belum bayar. Ya, baru menyanggupi akan dibayar. Nah, karena baru menyanggupi, jadi kita harus munculkan lagi tuh si piutangnya untuk toko majunya. Jadi caranya, karena ini adalah memorial, jadi kita buat lagi di account record journal entry. Tanggalnya tanggal 31 bulan 7. Lupa memonya. Memonya MI 008 ya. Ininya kesanggupan pembayaran. Nah, itu aja ya. Memonya kesanggupan pembayaran piutang yang telah dihapus. Karena belum bayar, baru sanggup. Jadi kita munculkan dulu, dibalik lagi yang dulu tuh, kita bikin lagi account receivable 1.200.000 dan allowance-nya. Ya, kita munculkan lagi. Nanti di kartu piutangnya juga kita munculkan lagi, ya. Ini kemudian kita record. Nah, di kartunya pasti kan jadi nggak balance lagi nih. Tuh kan jadi out of balance lagi kan untuk si toko maju. Jadi di sini kita add lagi. Jadi kita pilih toko maju. Nah, kan ini jadi begini, ada saldo awal, ada hapus piutang, nggak apa-apa, biarin aja karena harus ada nantinya. Add lagi. Tanggalnya tanggal 31 bulan 7 ya. Kesanggupan pembayaran. Pak, sebentar Pak, ketinggalan. Dari mana ketinggalannya? Dari yang masuk customer balance-nya Pak. Nah, ya. Dari sini ya. Tadi kan ini udah ya. Yang ini udah. Bikin ini udah. Nah, langkah keduanya kita masukkan ke kartunya. Jadi dari setup, balance, kemudian customer balance, sama kayak masukin saldo awal aja. Ya, toko maju, kemudian kita klik add sale. Nah, dia muncul ini kan. Invoice-nya biarin lah. Kita langsung ke sini, ininya kok saldo tuh. Kesanggupan pembayaran. Bapak. Ya. Mau nanya.
Boleh. Ininya, bentar Pak. Ininya berapa Pak? Bentar, apanya ininya teh? Apanya sih? Itu Pak nominalnya. Itu aja sesuai di memo. Yang atas dulu account receivable debitnya 1.200.000. Diketik. Nah, 1.200.000. Baru nanti si allowance-nya dikredit, diklik. Nah, oke, udah ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Oke ya, kita lanjutkan tadi yang terlewat ini sama kayak dulu mau bikin saldo awal. Dari setup, balance, customer balance, nanti muncul ini, diklik toko maju, diklik add sale, nanti muncul ini. Nah, silakan diisikan sesuai seperti ini. Next code-nya NT ya. Jumlah uangnya 1.200.000. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, kita record. Nah, kan jadi sudah sesuai lagi jumlah di akun piutang dengan di kartu-kartunya sudah sama. Dia muncul congratulations. Oke. Ya, close. Kita lanjutkan. Salah. Ke AJP yang lainnya. Jadi sebetulnya masuk penyesuaian juga. Ya, kenapa? Bapak, kalau Kenapa? aku mah pas di OKT nggak ada tulisan congratulations-nya. Kenapa tuh? Kenapa? Coba lihat layarnya, apa lihat. Ini. Ini yang mana? Yang baru tadi atau yang coba oke. Yang baru tadi. Oke. Oke. Nah, itu ada out of balance-nya nggak? Out of balance-nya ada ininya nggak? Ada 1.200.000. Kenapa ya? Coba lihat. 1.200.000. Iya. Oke, sebentar ya. Coba operasional. 426 502 500. Oh, kayaknya kamu yang ininya, yang dulu pas penghapusannya kamu nggak bikin di sini, ya. Harusnya sebelum kesanggupan kamu bikin dulu penghapusan yang dokumen 3. Udah. Terus aku tuh ngeganti yang itunya. Iya, jangan diganti, harusnya di-add. Oh. Lupa. Oh. Ini balikin lagi, yang barusan, yang tanggal 31 ganti lagi sesuai dokumen 3. Pakai min lagi kan? Oh, sebentar. Dokumen 3 tanggal berapa lagi. dicek. Nah, pakai min itu tanggalnya yang tanggal berapa yang dokumen 3 tuh. Jadi add baru ya, bukan mengedit. Iya, tanggal 3 Juli. Nah, 3. Nah, memonya penghapusan kalau yang tanggal 3. Sebentar, Pak. Penghapusan. Udah, Pak. Oke ya, record. Oke. Kamu add lagi kalau udah di oke. Add baru. Add. Ya, gitu. udah. So. Nah, sesuaikan teruskan. Kayak tadi, tanggalnya tanggal 31. Memonya tunggupan. Uangnya 1.200.000 tapi tidak pakai min ya. Memonya tuh apa, Pak? Kesanggupan penghapusan pembayaran piutang yang dihapus. Piutang yang dihapus. Ya, kalau udah, itu Pak. Di record pasti muncul congratulations. Oh iya. Oke ya. Kita lanjutkan Pak. Nih ada 8 AJP. Sama-sama. Di sini ada 8 penyesuaian yang harus kita kerjakan juga. Kita lihat satu-satu. Sebetulnya ini untuk pengerjaan AJP ini bisa langsung diberebetkan ibaratnya ya 1 sampai 8 dalam satu jurnal.
Tapi kalau Bapak biasanya sih ya emang gimana ininya, tidak akan disalahkan. Mau dilangsungkan, mau satu-satu boleh. Cuman untuk kali ini Bapak akan kerjakan satu-satu, satu nomor, ya. Penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk bulan ini. Nah, kita lihat penyusutan. Nih, lihatnya kebijakan kan ada ya. Depresiasi atau penyusutan untuk automobil dan equipment menggunakan metode garis lurus. Dengan umur ekonomis automobil 5 tahun, equipment 4 tahun tanpa nilai sisa. Nah, gimana ngerjainnya? Ada yang bisa? Mobil 5 tahun katanya, peralatan 4 tahun. Garis lurus. Nah, garis lurus itu kalian tinggal dibagi jumlah tahun, kemudian dibagi bulan. Misal, kalian carinya dari ini. Nah, ini. Automobile at cost-nya 576 juta. Tapi kalau biasakan, selain dari sini, kalian ceknya dari akun list. Nih ya, di akun list berapa sih? Kebetulan sama. Nah, takutnya di pertengahan jalan ada transaksi misalkan yang bertambah atau yang berkurang, kan jadi beda nanti ininya ya. Mobil katanya 5 tahun, jadi cara ngitungnya gini, karena garis lurus ya, ini jumlah ini dibagi 5 dulu, 576 juta 576.000.000 dibagi jumlah angka tahunnya adalah 5. Bukan jumlah angka tahunnya ya, karena kalau metode jumlah angka tahun ada lagi. Bagi 5 berapa? Nah, ini kan untuk setahun. 115.200.000. Bagi lagi 12. Ini per bulannya. Nah, sehingga didapatlah penyusutan untuk mobil sebulannya adalah 9.600.000. Nah, satu itu ya. Yang kedua, office equipment. 150 juta dibagi berapa tahun tadi? Ada yang masih ingat? Peralatan berapa tahun? 4 tahun. Dibagi 4. Jadi hati-hati. Kalian harus baca di kebijakan akuntansi. Mungkin beda, mungkin sama, tergantung kebijakan ya. Untuk peralatan katanya tadi 4, maka ini dibagi 4. Bagi lagi 12. Nah, inilah nominal untuk office equipment. Yang tadi 96, ini 3125. Nah, udah ketemu angkanya, terus gimana? Kita kerjakan jurnal penyusutannya. Ini memonya nanti kita samakan semua MI 09 ya. MI 009 tanggal memonya penyesuaian penyusutan gitu aja. Debitnya adalah beban penyusutan. Nah, ini digabung nih. Cuman satu akun. Kadang ada yang digabung, ada yang dipisah. Misalkan depreciation mobile atau depreciation peralatan ya, ternyata ini digabung. Jadi debitnya cuma satu. Kalau malas ngitung, lewat saja dulu, kita isikan kreditnya dulu. Penyusutan untuk mobil, nah tadi kita klik di kredit adalah 9.600.000. Ya kan? Hitungan pertama. Yang kedua untuk peralatan, ini adalah, nah ini muncul di debit, hapus saja. Di sini adalah tadi berdasarkan perhitungan 3125. Nah, 3125. Kan? Baru ini klik. Nah, jadi kalian nggak harus hitung, bisa seperti itu caranya. Yang penting nominal di kreditnya betul, sesuai hasil perhitungan. Kalau nanti kan misalkan disediakan kertas buram, kalian ngitung pakai kalkulator, tulis dulu, bisa lupa yang ini, ya kan? Tulis dulu. Kemudian hitung barang yang kedua atau peralatan yang kedua, bagi tahun, bagi jumlah bulan, dapat segini. Nah, nantinya tinggal ngisikan seperti tadi, kreditnya dulu, baru nanti debitnya kan otomatis karena satu akun. Kecuali kalau si beban penyusutannya dipisah, ada debit, ada untuk mobil, ada untuk peralatan, nah itu mah ya tinggal diketik manual. Bisa untuk ini AJP yang pertama ini ya, beban penyusutan pada akumulasi
penyusutan masing-masing harta tetap. Kalau sudah, kita record. Ya. Yang kedua, sewa kantor di Muka katanya untuk 3 tahun, bulan Juli belum dibebankan. Sewa untuk 3 tahun. Nah, cek dulu berapa nominalnya, di mana, di akun list. Sewa itu kan di aset, sewa. Nah, ini. Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya, kenapa? Ini waktu yang akumulasi depresiasi office equipment-nya nggak bisa dikredit di kliknya. Masa? Iya, Pak. Coba, punya siapa ini? Nah, ini, Pak. Isna. Mana coba lihat. Mana Isna? Bentar, Pak. Jadi bisa? Bisa, bentar, Pak. Malah jadi bisa, ya alhamdulillah tuh kalau jadi bisa. Belum, Pak. Oh, belum? Ininya, videonya nggak bisa kebuka. Diketik manual aja, kayak gini kan. Ini ketik manual, ini ketik manual. Nah, debitnya ini tinggal diklik ya. Bisa, harusnya bisa. Kalau masih muncul di debit, tinggal di tab atau diklik kredit aja, dia pindah nanti. Udah, Isna? Nggak bisa. Hah? Lagi error, Pak, HP-nya. Nggak apa-apa, nanti dicobain lagi, Pak. Oke Iya, ya. Pak, videonya nggak bisa. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Pokoknya pasti bisa lah. Kalau ada yang macet, cancel aja dulu. Cancel, kemudian record journal entry lagi, diulangi langkahnya yang tadi. Ya, sehingga ini bisa pindah, bisa diketik yang kredit dulu. Kita lanjutkan untuk dokumen berikutnya tadi sewa ya. Sewa katanya untuk 3 tahun. Nah ini tuh ya. Bulan Juli belum dibebankan. Jadi kita hitung dulu, ini dibagi 3 tahun. Nah, bagi 3, bagi 12. Atau 3 kali 12 berapa? 36 kan? 36, berarti ini dibagi 36. Bisa langsung seperti itu. Misalkan 64.800 dibagi 36. Nah, ini dapatlah 1.800.000. Ini yang jadi beban sewa untuk periode bulan Juli. Gitu, ya. Jadi di mayognya dari record journal entry ininya masih sama, kita samakan MI 009 tanggal sama. Penyesuaian sewa. Debitnya beban sewa 1.800.000. Kreditnya prepaid rent 1.800.000. Ini ya. Jadi dari mana ini angkanya 1.800? Barusan kalian cari dulu sewanya, kemudian kalian cek di soal untuk berapa tahun ya. Terus yang dibebankan hanya sebulan. Jadi kalau ini 3 tahun berarti nominal prepaid rent dibagi 3 dibagi 12. Atau boleh langsung 3 tahun itu berapa bulan? Berarti kan 3 kali 12 36. Jadi bisa saja langsung nominal beban nominal sewa dibayar di mukanya langsung dibagi 36 seperti Bapak barusan ya. Sehingga ketemulah 1.800.000. Debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Kita record. Berikutnya. Laporan stock of name menunjukkan office supply sisanya 2 juta. Nah, dia stock of name itu adalah menghitung fisik barang. Ya, menghitung sisa office supplies dari sisi barang, misalkan kertas
ada 5 rim, serimnya 40.000, 5 kali 4, 200, dicatat apa saja, gitu ya. Setelah ditotal, sisanya katanya 2 juta. Sedangkan kita lihat, dari mana lihat? Dari account list lagi, berapa sih? Nah, office supplies-nya adalah 6.044.000. Sama nggak? Nilai office supplies-nya. Ada yang beda? Sama, Pak. Sama ya. Sisa 2 juta, berarti yang dipakai di penyesuaian adalah yang terpakainya berapa. Maka kita hitung. Tadi di akunnya 6.044.000 kan. 6.044 kurangi 2 juta. Nah, inilah yang menjadi beban atau inilah yang terpakai 4.044.000. Jadi di sininya kita buat debitnya beban perlengkapan berapa barusan? 4.044.000. Kreditnya pada perlengkapan. Sehingga nanti ketika ini direcord, si office supply itu jadi tersisa 2 juta di akunnya. Ya, sesuai dengan pernyataan dari memonya. 2 juta. Kalau di memorialnya bunyinya begini, bisa saja laporan stock of name menunjukkan office supplies yang terpakai 2 juta. Maka itu mah jangan ngitung. Kalian langsung buat jurnal di sini uangnya 2 juta. Jelas ya? Bedanya gitu. Kalau yang terpakai dengan yang tersisa. Kalau yang terpakai kalian tidak usah ngitung. Kalau yang tersisa kalian harus ngitung berapa yang kepakainya. Nah, bedanya itu. Kalau udah disebutkan yang kepakai ya udah, karena justru itu yang harus kita cari. Ya, mudah-mudahan ya teringat karena ini sebetulnya dari materi kelas 10 juga harusnya ada ya untuk penyesuaian-penyesuaian seperti ini. Kalau sudah kita record. Kita lanjutkan. Taksiran piutang tak tertagih 1% dari saldo piutang per 31 Juli. Taksiran, karena ini kan metodenya metode cadangan, harus ditaksir. Kita lihat di aset, account receivable-nya kan ini. Ya. Katanya 1% dari ini. Berarti kan sebenarnya kalau 1% gampang kan? Ini tinggal kurangi aja 0,2. Berarti 4.265.025. Ya kan? Nah, setelah diketahui berapa persennya dari account receivable, kemudian kalian kurangi dengan saldo allowance-nya. Ya. Oh, numpuk. Ada 2 sebentar. Sudah ada. Nah, ini ya. Jadi, caranya kita hitung dulu. Kalau ini karena gampang 1% sih sebetulnya tinggal hapus angka 0-nya 2. Tapi caranya begini. Nah, misalnya kan ini ya. Berdasarkan saldo piutang katanya dicadangkan 1%. Jadi ini dikali 1%. Nah, segini. Nah, sudah ketemu 4 juta ini, kalian kurangi dengan allowance. Kenapa harus dikurangi? Jadi, memorial cadangan tersebut artinya adalah si allowance ini harus jadi segini. Gimana caranya? Ya kan? Berarti ini kan kurang ya. Ini dan ini kan lebih besar hasil perhitungan. Berarti harus ditambah. Gitu. Berapa ditambahnya? Selisihnya. Ini kalian kurangi dulu dengan 3690. Kurangi 3690. Nah, ketemulah ini 575.025. Inilah yang kita masukkan ke AJP-nya. Record journal entry. Oke ya. Penyesuaian cadangan piutang. Debitnya akun 6 Doful senilai ini 575.025. Kreditnya allowance. Nah, ini.
Kalau hasil tadi kalau hasil 1% dikali account receivable dibandingkan dengan saldo allowance-nya lebih kecil, maka ini jurnal dibalik. Allowance-nya di atas, doubtful-nya di bawah. Kalau hasil perhitungan persentasenya ternyata lebih kecil. Kalau barusan kan lebih besar, ya kan? Barusan 1% dari 400 juta kan 4 juta sekian. Sedangkan ini 36. Maka ini harus dikurangi. Dan akunnya begini, bebannya di debit, allowance-nya di kredit. Kalau hasilnya lebih kecil, tadi dibalik. Allowance-nya yang di debit, double-nya yang di kredit. Uangnya tetap selisihnya, tetap dicari selisihnya. Berapa sih selisihnya? Cuman kalau selisihnya tadi minus, dalam arti hasil perkalian persentase lebih kecil dari ini dibalik. Ya. Nanti kalau kalian ketemu soal lain, pasti akan lebih terbayang. Sehingga ini hasilnya begini. Nah, kita coba record. Nih, ketika di record, nah kan, si allowance itu jadi 4265025. Sudah sesuai 1% dari ini. Sesuai dengan apa? Dengan di soal katanya piutang tak tertagih itu 1%. Nah, kan 4.265.025 ini adalah 1%-nya dari account receivable. Caranya tadi gitu. Jadi harus dilihat dulu berapa saldo sebelumnya. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangi, tergantung hasil perkalian persentasenya tadi. Kalau masih belum jelas ya sambil banyak latihan, sambil dicerna, sambil sering, nanti udah sering mah pasti terbiasa. Kalau nomor 5 ini gampang sebetulnya, ya gaji bulan Juli akan dibayar bulan Agustus. Sudah ada akun-akunnya, sudah ada jumlah uangnya. Nih, ada 4. Ini 2 di debit, ini 2 di kredit. Ya, tinggal disalin saja. Di mana? Sama di sini. Oke ya. Penyesuaian utang gaji. Kita lihat general salaries expense. Nah, itu kita masukkan akun 6. Ini kan general salaries di debit 39.600. Ini sangat mudah karena tinggal memindahkan saja. Selling salaries di debit. Nah, baru yang duanya di kredit. Tax payable PPh 21. Nah, ini pindah ke sini kan otomatis 51. Kalian ketik manual saja. 2568. Satu lagi adalah utang gaji, salaries payable. Nah, enter. Sudah selesai. Ya. Jadi ini tinggal memindahkan. Tapi hati-hati. Bisa jadi debitnya 2, bisa jadi cuma 1. Ini kan general salaries, ada selling salaries dipisah si beban gajinya. Kalau disatukan bisa saja di sininya salaries expense. Ya, digabung. Berarti debitnya 1, nanti kreditnya 2. Kalau seperti ini dipisah. Debitnya ada 2, kreditnya ada 2. Oh, Gus datang. Ya, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita record. Nomor 6. Telepon air bulan Juli akan dibayar bulan Agustus 950.000. Nah, kita lanjutkan. Oke. Utang ya, ini bebannya kita masukkan ke utilities.
senilai 950. Kreditnya kita cek utang, nah ada utilities payable ya. Utilities payable di kredit. Nah, begini. Beban di debit, beban utilitas di kreditnya utang utilitas. Senilai 950. Jelas? Bisa diikuti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum ya? Kita lanjutkan dulu ya. Sedikit lagi, ini kita record. Oke, berikutnya 7. Menutup akun fed in dan fed out, kemudian memindahkan saldonya ke fed payable atau fed receivable. Kita lihat, akun fed in itu kan akunnya ada di akun 1. Ya. Akun fed out adanya di akun 2. Sehingga saldonya normalnya ini adalah di debit, ini di kredit. Ya kan? Nah, ini akan ditutup, maka di jurnalnya dicatat di posisi kebalikannya. Ini jadi di kredit, ini jadi di debit. Nah, kita lihat. Kita buat dulu di sininya seperti ini. Nah, ya. Uangnya bisa aja nyusul seperti ini. Nah, baru kita lihat dulu jumlah uangnya, besaran mana. Fed out di aset, ini kita isikan, 56.066.850. Di debit, 56.066.850. Nah, fed in-nya ini hapus dulu ketika sudah muncul seperti ini. Kalau kita klik ini kita hapus dulu. Kita lihat di aset berapa sih fed in. Ini kan 32.482.500. Kita ketik 32.482.500. Nah, ini kan jadi nggak seimbang, ya. Sisi debit lebih besar daripada sisi kredit. Maka harus kita munculkan adalah fed payable di sisi kredit. Nah, dia supaya jadi seimbang. Ya. Kalau ternyata fed out yang lebih besar daripada fed in, maka nanti yang muncul adalah fed receivable. Di akun 1 biasanya ada, nah ini, dan dia saldonya di debit. Tapi karena ini fed out yang lebih besar, maka munculnya fed payable dan dia posisinya di kredit. Oke ya. Itu ya. Jadi ini AJP untuk yang PPN. Angkanya dilihat dari akun list, kemudian selisihnya dia masuk ke fed payable atau fed receivable tergantung dari besar mana. Kalau dia besarnya fed out, maka munculnya seperti ini. Fed payable di sisi kredit. Kalau fed in yang lebih besar, nanti munculnya fed receivable dan dia posisinya ada di debit. Itu bedanya. Tapi rata-rata sih kalau perusahaannya sehat, untung, posisi pasti seperti ini. Kalau terjadi seperti ini artinya terjadi banyak penjualan daripada pembelian. Ini kan penjualan, munculnya dari penjualan. Kalau ini munculnya dari pembelian, dan ini sehat tentunya. Ya, jadi perusahaan banyak menjual. Kalau banyak membeli, barangnya berarti numpuk, yang dijual sedikit. Itu ya. Ini kita record. Nah, untuk AJP yang terakhir, ini ada 2 cara sebetulnya ya. Ada rekonsiliasi, ya, kita pakai cara rekonsiliasinya, atau kita pakai dari record journal entry di sini.
Mungkin sekarang Bapak ajarkan yang pakai rekonsiliasinya dulu ya, supaya tahu. Kalau pakai record journal entry ini gampang ya. Debitnya potongan ini bank service charge, debitnya dan Bank Mandiri. Berapa Bank Mandirinya? Ini aja interest income dikurangi 2 ini. Nah, di kreditnya cuma 1 ini interest income ya. Tapi kita coba pakai cara untuk rekonsiliasinya. Caranya nah ini banking, kemudian reconcile account. Reconcile account. Kemudian akunnya ganti, asalnya Petikes kita ganti jadi Bank Mandiri. Ya. Tapi ini nggak muncul ya, nggak muncul. Oh, ini kayaknya harus pakai yang manual karena nggak disebutkan berapa saldonya. Ini harusnya muncul disebutin new statement balance-nya berapa. Berarti kita pakai yang biasa aja. Nanti kalau ketemu soal yang harus reconcile baru Bapak ajarkan yang reconcile ya. Ini dimintanya berarti yang biasa saja. Yang tadi yang dari record journal entry. Karena kalau dari banking reconcile account kita butuh kayak dari rekening koran, berapa sih saldo benarnya berapa? Nah, itu harus disebutkan di soal dan ada biasanya. Kalau ini kan enggak ya. Saldo yang benarnya sekian, nah ini enggak ada. Biasanya kalau yang dia diminta pakai cara reconcile disebutkan saldo banknya berapa. Itu. Jadi hari ini kita coba pakai yang biasa dulu, account, record journal entry ya. Nah, ini gampang. Pertama kan tadi kata Bapak Bank Mandiri. Belum tahu angkanya, lewat dulu. Kalian masukin yang tahunya dulu. Ini PPH tax expense. Tax expense di 9. Ini adalah 62.500. Kemudian bank service charge, ini ada bank charge. Angkanya 50.000. Kemudian interest income di kredit sejumlah ini 1.250.000. Nah, baru kalian klik di Bank Mandiri. Nah, enak. Ya kan? Langsung muncul Bank Mandirinya. Selesai. Ada yang mau nanya? Silakan. Udah jam 9 nih, rapat udah mulai kayaknya. Sebentar ya, sebentar. Oke, ya. Bapak, Ini, ya, kenapa? Bapak, Ya. itu mencet yang mana supaya ada total Bank Mandirinya? Ini isi dulu. Ini dulu isi 62.500, ini 50, kemudian interest income-nya 1.250. Baru ini tinggal klik. Bisa? Iya, Pak. Dah. Makasih, Pak. Iya, ya? bisa. Oke, sama-sama. Jadi harus diisi dulu ininya. Interest income. Nanti si Bank Mandiri akan otomatis menghitung interest income dikurangi 2 ini berapa, baru muncul di sini. Pak, kok nggak di sini nggak dimunculkan? Iya, itu mah kan karena memang dari bank biasanya kan seperti itu. Dapat jasa sekian atau bunga sekian, ini potongan. Kalian harus input sendiri berapa yang masuk ke Bank Mandirinya. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai. Kita record. Oke, ya, kita coba cek, kita samakan. Diceknya dari account list. Coba sama nggak ini? Current year-nya, ini teh labanya, laba akhirnya, laba bersihnya. Berubah kan kemarin 200 jutaan. Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya, berarti kalau udah sama, bisa dipastikan 99% sudah betul. Kenapa nggak 100? Karena bisa jadi beban ada yang salah akun. Bisa. Kalau beban salah akun tapi masih sama beban, kesininya ya nggak ngaruh, akan tetap betul. Tapi nanti di rincian beban ada yang salah. Misal tadi kalian pilihnya harusnya utilities, malah pilih office supplies expense. Kalian pilih office supplies expense, malah pilih general salaries expense. Nah, itu bisa jadi ya.
nanti ketahuan di laporan laba rugi dan laporan neraca akan kelihatan mana akun-akun yang memang dia berbeda. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Silakan. Laporan untuk kita membuat laporan dan backup kayaknya kita pending ke minggu depan ya. Untuk sekarang kalian bereskan itu dulu. Ya, latihan lagi juga boleh. Dari awal sampai dengan barusan itu harus kurang dari 2 jam. Kenapa? Karena laporannya belum. Buat laporan belum, backup belum. Kalau nanti diminta dengan cetak atau ngeprint di kertas juga kan harus nyisihkan waktu untuk nyetak. Nah, makanya sampai barusan, sampai dengan ini kalian mengerjakan transaksi sampai dengan AJP yang nomor 8, kalau bisa dalam 1,5 jam itu udah bagus. Ya, bisa gitu kok, bisa. Yang lain juga pada bisa, rata-rata bisa di 1,5 jam. Paling lambat 1,45 jam, 15 menit untuk nyetak di PDF, nyetak pakai printer, ya itu bisa. Tapi gimana Pak kalau sampai 2 jam ini belum beres? Ya itu tadi, pasti penilaian akan berkurang. Masih bisa kemungkinan lulus nggak Pak? Bisa aja sih kalau misalkan transaksinya pun banyak yang betul, nggak ada yang atau sedikit yang salahnya. Ya, nanti pembobotan nilai juga akan kita bahas. Tapi ya sebelum ke situ lebih baik lancarkan ini dulu mumpung masih panjang waktunya. Kalian bikin dari awal sampai dengan sini itu habis berapa lama sih? Awal-awal kalau kalian butuh sambil nonton video silakan, tapi harus bisa lepas dari video ya. Dalam arti kalian bisa mengerjakan mandiri. Video itu untuk alat bantu sementara saja. Jangan dijadikan ketergantungan nantinya. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu? Ini Bapak udah diminta gabung rapat. Maka sebelum Bapak tutup, jadi hari ini kita nggak akan terlalu panjang lebar karena ya itu tadi ada rapat persiapan belajar tatap muka hari Senin. Kelas mananya dulu itu akan dibahas sekarang. Belum ada yang nanya? Kalau belum, kita cukupkan dulu ya. Ya, Bapak tutup ya. Ya, Pak. Oke ya, kalau tidak ditanyakan, nanti ya bisa sambil berjalan ditanya di grup ataupun ke WA. Mohon maaf kalau ada yang telat-telat ngebales karena memang kondisi seperti ini banyak yang via WA hubungannya, jadi kadang Bapak juga agak telat responnya. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dipelajari lagi di rumah, diulang-ulang. Minggu depan kita coba tahap akhir. Minggu depan itu adalah untuk laporan PDF ataupun cetak di printer dan juga backup. Itu yang ditunggunya itu kan. Hasil akhirnya itu adalah itu nanti akan kita bahas minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, diberikan kekuatan dan kemudahan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Iya. Waalaikumsalam, Pak.